Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Aminah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Metro. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama saya merasa senang karena mendapatkan wawasan baru dan sudut pandang yang baru tentang kegiatan atau program sekolah yang dapat memberikan dampak positif pada murid. Kedua, saya merasa bersemangat karena mulai menyadari bahwa murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang kita buat di sekolah. Dan yang ketiga, saya merasa termotivasi untuk dapat menerapkan materi ini pada kegiatan atau program yang dapat berdampak positif pada murid di sekolah. Keterlibatan saya dalam proses belajar, yang pertama, hal-hal yang sudah baik. Saya sering berdiskusi dengan murid mengenai harapan mereka terhadap proses belajar mereka. Saya juga sering meminta pendapat murid tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, serta berdialog dengan murid mengenai kegiatan atau program sekolah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu komitmen untuk menerapkan kegiatan atau program yang berdampak positif pada murid secara kontinu atau berkelanjutan, dan mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberi mereka tugas-tugas yang bersifat terbuka. Intisari yang saya dapatkan dari modul ini yaitu yang pertama, kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengorganisir pembelajaran mereka. Serta, murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran mereka. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Suara merupakan gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, atau kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Pilihan adalah kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Dan kepemilikan adalah saat murid terhubung baik secara fisik, kognitif, atau sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif, serta menunjukkan minat dalam proses belajarnya, maka ia akan merasa memiliki proses belajarnya. Kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yaitu mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan tindakan atau perilaku positif. Kedua, berkebinekaan global, yaitu melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka. Ketiga, bergotong royong, melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri, mendorong murid untuk mengambil kontrol
dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Bernalar kritis mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Kreatif memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Hal ini sesuai dengan filosofi dan metafora menumbuhkan padi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Peran kita sebagai pendidik adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya, serta mengurangi kontrol kita terhadap mereka. Hal ini tentu saja sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak dalam merancang atau menyusun kegiatan atau program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau co-kurikuler. Sebelumnya kita harus menyusun suatu prakarsa perubahan yang menggunakan kerangka manajemen perubahan. Prakarsa perubahan ini merupakan visi yang akan membawa perubahan bagi sekolah dan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada murid serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Budaya positif. Kegiatan atau program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau co-kurikuler yang dirancang dan diharapkan memberikan dampak positif pada murid. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan akan tumbuhnya budaya positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional. Pengelolaan program yang dapat memberikan dampak positif pada murid dan diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid di mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid merupakan hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun program atau kegiatan tersebut. Tentu saja sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hal ini juga berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu mewujudkan murid yang memiliki kesadaran diri akan potensi atau kekuatan dirinya,
mengembangkan keterampilan interaksi sosial, serta menumbuhkan daya lenting dan sifat tangguh murid. Pengelolaan program yang dapat memberikan dampak positif pada murid juga membutuhkan lingkungan yang dapat mengembangkan kepemimpinan murid, yaitu lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Kegiatan coaching dalam merancang program yang memberikan dampak positif pada murid, sebenarnya kita hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Hal ini dapat kita terapkan melalui kegiatan coaching yang berprinsip pada kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi murid. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Saat kita merancang kegiatan program yang memberikan dampak positif pada murid, serta dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tentu kita harus mempunyai kompetensi dalam bidang pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Pengelolaan sumber daya dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis akses. Dalam merancang program yang memberikan dampak positif pada murid, tentu kita harus mampu mengelola sumber daya atau aset yang kita miliki secara optimal. Dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis akses akan dapat menumbuhkan sikap positif dan optimis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif pada murid. Perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid adalah program yang melibatkan murid sebagai subjek dalam program tersebut, sehingga murid hendaknya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid pada program yang diselenggarakan sekolah. Program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari oleh murid, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengorganisir pembelajaran mereka. Dan murid tetap harus menunjukkan penguasaan tentang konsep dan keterampilan mereka. Selanjutnya, program atau kegiatan sekolah dilaksanakan dengan pengawasan dari guru dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.